Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita kembali membahas tentang bagaimana perang melawan kongsi dagang abad ke-16 atau perlawanan bangsa-bangsa luar yang datang ke Nusantara, khususnya bangsa Eropa. Nah, bangsa Eropa itu yang paling kita kenal adalah bangsa Spanyol, bangsa Portugis, bangsa Belanda, bangsa Prancis, Inggris, dan Amerika ya. Nah, namun kali ini kita akan dibawa kembali ke masa lalu, yaitu perlawanan pada awal abad ke-16-17 ya, di mana perjuangan kita masih bersifat kedaerahan. Oke, yang pertama Bapak akan menjelaskan tentang perjuangan dari berbagai macam daerah. Di sini ada Aceh versus Portugis dan VOC. Yang kedua yaitu Maluku angkat senjata. Yang ketiga yaitu Sultan Agung. Ya, Sultan Agung ini adalah Kesultanan Banten ya, lawan John Peter John Cone atau Jenderal VOC. Yang keempat adalah perlawanan Banten itu sendiri. Yang kelima adalah perlawanan Goa. Itu adalah suatu kerjaan yang ada di Ternate, yang ada di Sulawesi, Goa dan Talo. Yang keenam adalah rakyat Riau angkat senjata. Yang ketujuh adalah perlawanan Pangeran Mangkubumi dan Mas Said. Nah, ini yang ada di Jawa. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah perlawanan orang-orang Cina berontak. Baik. Kemudian kita diperlihatkan dengan pembahasan awal, yaitu Aceh melawan Portugis dan VOC. Nah, ini adalah sekilas latar belakang terjadinya awal mula penguasaan bangsa Portugis datang, yaitu adalah perdagangan di Aceh yang ramai pasca penguasaan Portugis di Malaka sehingga Portugis berkehendak menghancurkan Aceh. Nah, ini karena ramai di sana. Sedangkan semua barang-barang yang ada di Aceh itu memang yang dibutuhkan oleh Portugis, dan dia memiliki niat untuk menguasai atau memonopoli Aceh itu sendiri. Kemudian pada tahun 1523 Henriques dan 1524 itu di Sousa Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Namun hal ini gagal ya. Kemudian Portugis merampas kedaulatan Aceh. Nah, ini kemudian di tahun-tahun berikutnya mereka tetap melakukan supresi sehingga Portugis merampas kedaulatan Aceh. Kemudian karena hal ini sehingga muncullah perlawanan rakyat Aceh. Nah, muncullah perlawanan rakyat Aceh ini diantaranya adalah Sultan Ali Mughayasa yang melakukan perlawanan dari tahun 1514 dan 1518. Ya, kemudian membebaskan Aceh dari kekuasaan Portugis. Kemudian Sultan Alauddin Riyad Shah dari tahun 1537 sampai 1568, yaitu isinya adalah tentang menentang Portugis dengan bantuan Johor atau Pangeran Malaysia. Kemudian Sultan Iskandar Muda dari tahun 1607 sampai 1639 itu menyerang Portugis ke Malaka. Kemudian hubungan Aceh dan Portugis semakin memburuk akibat adanya perlawanan itu. Kemudian yang kedua yang melahirkan adanya campur tangan VOC. Nah, campur tangan VOC ini sebenarnya Portugis dan Inggris itu melakukan perlawanan sehingga terjadilah Portugis terusir oleh VOC itu sendiri dari Malaka, dan akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC dari tahun 1641. Sedangkan kamu di sini harus berpikir, mengapa VOC harus mengusir Portugis dari Malaka? Nah, ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke? Kemudian tujuan VOC mengusir Portugis dari Malaka. Satu, Belanda ingin menguasai Malaka dari aspek politik dan ekonomi. Nah, ini adalah jawabannya. Yang kedua, Belanda ingin memperluas akses seluas-luasnya bagi penguasa-penguasa asing untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hal ini diperkuat bahwasanya mereka adalah berdua-duanya berasal dari daerah yang sama, ya, sebelah-sebelahan sebagaimana pertemuan tempo lalu Bapak jelaskan, ya.
Kemudian yang ketiga, Belanda ingin membebaskan pulau-pulau yang potensial SDA atau sumber daya alam dari negara-negara lain termasuk Portugis. Berarti yang berada di daerah-daerah strategis itu sebenarnya bukan hanya Portugis saja. Ya, sebagaimana kita ketahui awal mula kedatangan bangsa Hindu-Buddha, di situ ada bangsa Cina, di situ ada bangsa India, di situ ada bangsa Eropa, ya. Dan Portugis ini ingin menguasai daerah itu sendirian. Kemudian yang berikutnya adalah tentang perlawanan Maluku, ya. Maluku angkat senjata. Tahun 1521 Portugis memasuki kepulauan Maluku. Nah, kemudian ini Tidore, kemarin masih ingat kan? Portugis berteman dengan Tidore. Kemudian Ternate, Spanyol. Nah, ini adalah persaingan antara dua negara ini nih. Ya. Portugis melawan Tidore, Spanyol melawan Ternate. Bisa dibilang seperti itu juga, bisa sama. Kemudian latar belakang, kapal-kapal Portugis menembaki junjung dari Banda yang akan membeli cengkeh di Tidore. Nah, ini biasalah main rusuh-rusuhan gitu ya. Sebenarnya ini sudah Bapak jelaskan ya, awal mula kenapa Portugis bersekutu dengan Ternate dan Spanyol bersekutu dengan Tidore. Sebenarnya antara Ternate dan Tidore ini ya memang sebelum mereka datang juga udah bersih tegang gitu ya. Lagi-lagi masalah perekonomian dan masalah bagaimana menguasai jalur perdagangan itu sendiri, sehingga baik Portugis maupun Spanyol itu memanfaatkan kedua hal ini untuk bisa menetap di sini dan memanfaatkan kedua-duanya ini untuk bisa berkuasa di daerah masing-masing. Latar belakang ya. Kemudian Portugis Spanyol, masih ingatkah perjanjian Saragossa? Nah, ini ingatkan masalah perjanjian Saragossa, itu perjanjian tentang pembagian jalur arah perdagangan. Dan Saragossa ini kan didasarkan asas perjanjian Tordesillas yang disepakati oleh Spanyol dan Portugis. Kalau kamu lupa bagaimana perjanjian Tordesillas, silakan buka lagi bukunya ya. Kemudian ini dia isi perjanjian Saragossa. 1. Kedudukan Portugis di Maluku semakin kuat. Nah, ini efeknya. Kemudian pada tahun 1565 perlawanan rakyat Ternate. Kemudian Sultan Khairun ya dan Sultan Bapulo itu berniat untuk mempersatukan Ternate dan Tidore untuk melawan Portugis. Kenapa Sultan Bapulo mau melakukan seperti itu? Nah, kamu tinggal baca lagi bagaimana tentang sejarah Ternate dan Tidore. Kenapa Sultan Bapulo ingin melakukan hal itu? Nah, akibat melawan Portugis, akhirnya Sultan Khairun terbunuh. Kenapa? Ditipu. Emang ini biasalah, politik tertipu. Ini selalu dilakukan oleh bangsa Portugis. Dan pada dasarnya sebenarnya apa yang ada di mata Spanyol ataupun Portugis, mereka tidak pernah menganggap kita itu sebagai rekan, hanya sebagai sapi perahan. Itu yang bisa Bapak tangkap di situ. Cuma mungkin karena orang kita memiliki kepentingan sendiri-sendiri, sehingga bisa ditangkap bahwasanya memang orang kita tuh mudah ditipu. Nah, gitu aja ya. Kemudian Portugis sampai di Ambon sampai tahun 1605, kemudian menetap di Timur Timur. Tahun 1680 kerajaan Tidore menjadi vasal VOC. Maksudnya itu adalah tempat untuk markas lah. Kemudian menjadikan Putra Alam sebagai Sultan Tidore setelah Tidore takluk ya, catatannya itu aja. Kemudian terjadilah protes keras dari Pangeran Nuku, yang mana Pangeran Nuku itu memimpin perlawanan terhadap pemerintahan Putra Alam. Kemudian
Apa yang dilakukan oleh Pangeran Nuku yaitu meyakinkan Sultan Aharel dan Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk melawan VOC. Nah, akibat dari hal itu mereka berhasil mengembangkan pemerintahan berdaulat. Itulah sekilas tentang kerajaan perlawanan rakyat Tidore. Nah, ini adalah cooperative learning. Tugas untuk kalian membentuk kelompok berjumlah 3 orang. Materi diskusinya yaitu Sultan Agung lawan John Van Koon, yang kedua perlawanan Banten, yang ketiga perlawanan Goa, yang keempat sampai seterusnya. Kemudian kamu akan pilih, silakan pilih teman-temanmu ya yang berjumlah 3 orang. Kemudian buat materinya, kemudian maju satu-satu ya, walaupun kalian kelompok tapi majunya satu-satu dalam kelompok itu. Artinya sekelompok itu boleh berbicara. Nah ya, boleh berbicara, tidak boleh ada yang diam. Yang ketiga bentuk PowerPoint ya, setelah itu baru kumpulkan ke Bapak dalam bentuk makalah ya di poin-poin itu. Seperti yang kita Bapak lakukan ini. Terima kasih atas perhatian kalian ya. Sampai jumpa di pertemuan mendatang. Selamat pagi.